Nah, sekarang ini pembahasan tentang minta tolong kepada makhluk dalam hal-hal yang di luar jangkauan makhluk. Nah, seperti tadi, mengembalikan mata ke tempat semula, menyambung tangan, menguatkan daya ingat. Itu kan kalau kita pikir manusia nggak bisa. Tapi sahabat mencari baginda Rasulullah SAW, minta kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi tidak mengatakan itu syirik, tidak mengatakan itu bid'ah, malah Nabi mengiyakan permintaan mereka, dan permintaan mereka dipenuhi oleh Allah karena berkah Nabi Muhammad SAW. Nah, kita akan melanjutkan cerita yang lain, di mana pada kali ini diceritakan bahwa tidak hanya cerita-cerita yang tadi sudah kita jelaskan. Ada cerita yang lain di mana pada satu hari Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat. Ini kejadian di hari Jumat. Rasul sedang khutbah, tiba-tiba ada seseorang yang datang dari pelosok. Nah, biasalah kalau orang datang dari pelosok, dia tidak mengerti etika, bagaimana cara bertutur kata yang benar. Orang kan kita tahu kalau orang lagi ngomong, kita jangan nyerobot ngomong. Ini lebih parah lagi. Nabi lagi khutbah Jumat. Lagi khutbah Jumat. Coba bayangkan ada khotib lagi khutbah Jumat, tiba-tiba ada orang diri ngangkat tangan, dia bilang, "Khotib nak nanya bentar." Kira-kira seperti apa keadaan yang ada di dalam masjid? Pasti riuh. Langsung ribut orang-orang. Loh, ini orang nggak ngerti. Khotib sedang berkhutbah. Nah, kejadian ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Nabi sedang berkhutbah, tiba-tiba datang seorang A'rabi atau orang yang datang badui dari pelosok, datang pada saat Nabi sedang khutbah Jumat. Dia langsung mengatakan, dia berdiri di dekat Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah," Nabi sedang khutbah, dia teriak juga, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wanqata'atis subul fad'ullaha an yughithana." Nabi sedang khutbah, dia langsung berteriak. Apa teriakannya? "Ya Rasulullah, harta kami semuanya hancur," dia bilang. "Dan kemudian jalan-jalan sudah terputus dengan banjir ya Rasulullah. Maka doakan ya Rasulullah agar Allah memberikan pertolongan kepada kami." Nabi sedang khutbah dan dilayani oleh Rasulullah. Pada saat khutbah Nabi memotongnya dengan doa. Didoakan oleh Rasulullah SAW. "Fada Allah wa ja'al matar ilal jum'ati tsaniyah." Maka Nabi pun berdoa, minta diturunkan hujan di waktu khutbah tersebut. Nah, namanya doa Nabi. Nabi berkhutbah, doa, itu sahabat yang di luar mengatakan, kami menyaksikan pada saat Nabi khutbah, keadaan terang benderang, tidak ada langit awan hitam yang bisa menurunkan hujan. Terang benderang, panas. Khutbah Jumat kan di tengah siang. Tidak ada gelagat mau turun hujan, tidak ada. Pada saat Nabi mengangkat tangan dan berdoa untuk diturunkan hujan, tiba-tiba awan itu langsung berkumpul, datang semua. Awan berkumpul dan menurunkan hujan. Dan sampai kapan hujan ini? Sampai Jumat depan. Dari Jumat ke Jumat. Wa qala ya Rasulullah. Datang lagi orang yang tadi. Pas Nabi lagi khutbah. "Ya Rasulullah, rumah-rumah pada hancur. Jalan-jalan juga pada hancur," dia bilang. "Kenapa?" "Dan kambing-kambing kami, onta kami, binatang-binatang kami, semuanya di bawah air ya Rasulullah. Minta sama Allah, berhentikan hujan ini ya Rasulullah." Jadi mereka ini minta kepada baginda Rasulullah pada hal-hal yang kalau kita lihat itu bukan kemampuan manusia. Bukan kemampuan manusia. Dan mereka tahu itu. Tapi mereka mengetahui Rasulullah ini makhluk mulia yang diizinkan oleh Allah, yang istimewa, yang memiliki wewenang yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW berdoa. Apa kata Nabi? "Hawalaina, ya Allah, jadikan hujan-hujan ini di sekitar kota Madinah saja, tidak di dalam Madinah." Maka awan yang tadinya hanya di kota Madinah kemudian langsung ikut keluar di sekitar Madinah. Jadi hujan hanya di sekitar Madinah, di kota Madinah sudah tidak lagi hujan. Dari Jumat ke Jumat hujan, yang tadinya pacaklik
Arabi tadi datang, dia bilang, "Ya Rasulullah, kering di kampung sudah hancur semua ya Rasulullah, jalan-jalan sudah terbuka ya Rasulullah, kering nggak ada air, hewan sudah mau mati, doakan ya Rasulullah, doa minta hujan ya Rasulullah." Didoakan sama Nabi, hujan 1 minggu penuh. Datang lagi dia bilang, "Ya Rasulullah, doakan lagi minta hujan ini biar berhenti ya Rasulullah, mati lagi nih kambing-kambing kami ya Rasulullah, semuanya pada kena banjir ya Rasulullah." Akhirnya didoakan oleh Nabi dan awan tersebut langsung keluar dari kota Madinah. Nah, kemudian ada bait syair An Anas bin Malik. Ini bait syair ini kalau kita artikan itu kan puisi yang dilantunkan di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isinya adalah atainaka wal azra'u yadma labanuha wa qad shughilat ummu sabiyyi 'anit tifli wa alqa bi kaffaihi al-fatiyyu istikanatan minal ju'i dha'fan ma yumirru wa la yuhli. Dia bilang, "Kami datang kepadamu ya Rasulullah." Isi puisi ini. Kata orang ini datang kepada Nabi, "Kami datang kepadamu ya Rasulullah, sedangkan di belakang kami ada perempuan-perempuan yang sudah tidak bisa lagi menyusui anak-anaknya karena kelaparan ya Rasulullah." Kemudian wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal hamdalil ammi wal ilhizil fasli. Dan kata dia bilang, tidak ada ya Rasulullah yang bisa kami makan kecuali buah handol. Buah handol ini pohonnya berduri dan buahnya pahit sekali. Tidak ada makanan lain kecuali makanan padang pasir ini ya Rasulullah. Buahnya pahit dan dengan terpaksa sekali kami makan ini karena tidak menemukan makanan yang lain ya Rasulullah. Lalu di penutupan puisi dia mengucapkan kalimat ini. Nah, ini kalimat ini kalau didengar oleh aliran yang suka membid'ah-bid'ahkan orang, ini syirik, bukan syirik lagi nih. Kalau ada kata-kata yang lebih kasar dari syirik, mungkin masuk dalam kata-kata itu. Apa yang dikatakan oleh Arabi ini? Walaisa lana illa ilaika firaruna. Dan kami tidak punya tempat berlari dan berlindung kecuali kepadamu ya Rasulullah. Kira-kira kalau didengar oleh orang-orang yang suka membid'ahkan, syirik kan? Badui mengatakan apa? Dan kami tidak punya tempat kembali dan berlindung kecuali kepadamu ya Rasulullah. Wah, ini bukan kepada Allah, kepada Nabi. Wa aina firarun nasi illa ilar rusuli. Dan kemana manusia-manusia akan berlari kecuali mereka akan meminta pertolongan kepada utusan-utusan Allah. Kata orang Arabi ini. Faqama yajurru rida'ahu hatta sa'idal mimbar. Farafa'a yadayhi faqala Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an ghadqan tabaqan nafi'an ghaira dharrin ajilan ghaira ra'ithin tamla' bihi ad-dar'a wa tumbitu bihi az-zar'a wa tuhyi bihi al-ardha ba'da mautiha. Qala fama radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi hatta alqatis sama'u bi arwaqiha wa ja'a an-nasu yadhijjun al-gharaq ya Rasulullah hawalaina wala alaina. Sama serupa seperti yang tadi, hanya saja ini Badui menyebutkan syair, puisi yang di dalam kata-katanya tadi jelas-jelas dia mengatakan Nabi itu sebagai wasilah. Bahkan dia menghilangkan kata-kata wasilah. Dia langsung menyebutkan tidak ada tempat kembali berlindung yang bisa menyampaikan hajat kami kecuali engkau ya Rasulullah. Dia nggak nyebutkan Nabi wasilah. Tapi Nabi tahu maksud si Arabi ini, Nabi itu sebagai wasilah untuk disampaikan hajat. Sehingga Nabi tidak mengatakan, nggak boleh ngomong seperti itu. Kau bisa keluar dari agama Islam. Nabi tidak mengatakan hal ini. Padahal Nabi mendengar langsung, seorang Nabi mustahil membiarkan ada bentuk kesyirikan diucapkan di hadapan Rasulullah SAW. Kalau seandainya ucapan ini syirik atau mengeluarkan seseorang dari agama Islam, maka pasti yang dilakukan oleh Rasulullah pertama kali, nah puisimu yang terakhir tadi hapus, itu syirik, gak boleh. Seharusnya Nabi mencegah orang tersebut untuk mengucapkan kalimat syirik. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Puisi tersebut didengarkan oleh Rasulullah dan beliau langsung bergegas naik mimbar dan berdoa. Nabi langsung bergegas naik mimbar dan kemudian berdoa meminta kepada Allah agar menurunkan hujan. Maka seketika hujan yang sangat lebat turun sampai Madinah hampir banjir. Dan datang lagi orang-orang, ya Rasulullah, tenggelam semua ini rumah-rumah semuanya Rasulullah. Maka Nabi mengucapkan seperti kalimat yang tadi,
Ya Allah, jadikan di sekitar kota Madinah, jangan di dalam kota Madinah. Maka hujan pun langsung seketika juga mengikuti doa Rasulullah SAW. Awan yang tadinya berkumpul di dalam kota Madinah langsung berpencar dan berkeliling, mengelilingi, meliputi kota Madinah. Nah, ini artinya apa? Kata beliau, annal firar al marju naf'uhu al muakkad khairuhu ilaika la ila man dunak wa ila rusul la ila man dunahum fa innal mursalin a'la man yutawassalu bihim ila Allah azza wa jalla. Lihat di sini kata Abu Yamaliki bahwa kita kalau kena musibah, kita kena bencana, lari ke Rasulullah, minta tolong sama Rasulullah, minta bantuan kepada Rasulullah, itu sudah wajar. Karena utusan-utusan Allah adalah manusia pilihan terbaik yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar. Kita tahu pada saat hari kiamat manusia-manusia tidak berdoa kepada Allah pada saat di padang mahsyar. Di padang mahsyar kita sudah menceritakan ini. Nanti di hari kiamat kata Nabi, manusia-manusia ini akan merasa kesusahan di padang mahsyar. Karena berkumpul di satu tempat dalam keadaan panas, sebagian tenggelam dengan keringatnya. Semuanya merasa butuh bantuan, butuh syafaat. Mereka lari kemana? Ke nabi-nabi. Kenapa kok mereka tidak berdoa langsung? Ya Allah, hilangkan kesusahan ini, angkat cobaan ini ya Allah, langsung pindahkan kami dari padang mahsyar menuju surgamu ya Allah. Kenapa mereka tidak meminta? Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka pergi ke utusan-utusan Allah. Dari mulai Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, dan kemudian Nabi Isa. Dan semuanya berlepas tangan. Kata mereka, kami tidak sanggup memberikan bantuan dan pertolongan. Pergilah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis tentang syafaat ini hadis yang semua ulama tahu hadisnya. Hadis sahih, semua ulama tahu. Mereka pergi kepada Rasulullah, minta syafaat. Dan Nabi pun langsung minta kepada Allah agar diberi wewenang bisa memberikan syafaat kepada umat. Bukan hanya umat Nabi Muhammad. Umat dari zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW. Semuanya mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Ini kebesaran baginda Rasulullah. Keagungan Nabi Muhammad SAW. Kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi tidak diizinkan memberikan pertolongan dan bantuan, hanya baginda Rasulullah yang diizinkan untuk memberikan syafaat kepada umat. Dan bukan hanya umat Nabi Muhammad, tapi umat yang terdahulu pun masuk di dalam syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi keadaan, kejadian-kejadian yang terjadi di zaman beliau, di mana para sahabat datang meminta bantuan, meminta pertolongan, minta didoakan, minta hajatnya supaya terkabul. Rasulullah melayani mereka semuanya. Dan itu bukan termasuk kesyirikan. Karena Nabi tahu yang datang ini beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Tahu kalau yang didatangi ini seorang Nabi, bukan seorang Tuhan. Kita pun orang yang Islam, ketika menjadikan Nabi sebagai wasilah, di dalam hati kita tahu kalau Nabi hanya wasilah yang menyampaikan hajat kita kepada Allah. Dan pada hakikatnya yang mengabulkan doa, yang menyampaikan hajat, yang menyembuhkan penyakit itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Nabi hanya perantara dan wasilah. Karena kita tahu Allah cinta kepada Nabi. Karena kita tahu Allah mengabulkan semua hajat-hajat Nabi. Karena itulah kita menjadikan Nabi sebagai wasilah. Dan ini diketahui oleh para sahabat. Sehingga mereka kalau sudah ada musibah, ada bencana, yang pertama kali mereka datangi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.